kudune loh. Kudune. Oh, dan maksudnya jamaah jamaah sholating. Oh, bal-balan. Mantan bal-balan. Nopo kalian nopo niki bal-balan niki malah bahas bal-balan. Saged dimulai Bu. Oke, saged dimulai nggih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Dan kalau hormati Bapak Takmir Masjid Al-Muttaqin beserta para jajarannya, ingkang kalau hormati sedaya jamaah kakung, jamaah putri, para sesepuh, para bini sepuh, para alim, para ulama, para ustadz, para ustazah, lan ugi remaja dan remaji, pemuda dan pemudi Masjid Al-Muttaqin Kopok Kidul, insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Segala puji hanya teruntuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, malam yang spesial, malam nopo Bapak Ibu? Malam Rebu Wage, rutinan wah. Nah, ini ternyata bapak-bapak nggak saged tipu barang ya. Tak kira mau ngecah nom jebule bapak saged tipu. Malam Rabu Kliwon. Berarti niki selapanan. Berarti niki nggih program rutinan. Alhamdulillah saged tindak wonten majelis taklim nggih menika satu langkah panjenengan insyaallah Allah catat sebagai amal soleh, Allah angkat derajat panjenengan, lan satu langkah jenengan tindak wonten mriki Allah ampuni dosa-dosa panjenengan. Maka insya Allah panjenengan yang tindak wonten mriki niki adalah orang-orang yang senantiasa dekat hatinya dengan masjid, dekat hatinya dengan majelis ilmu. Perkara menapa perjalanan ke tempat niki Pak, niki wangele pol. Terus apa mboten? Mergone dalam itu saya diperbaiki. Bukan masalah jalannya, bukan tentang masalah jauh jaraknya, tapi niki masalah hatinya. Karena perjalanan teng majelis ilmu ngoten niki Pak, bukan perjalanan kaki. Wah, kula mboten ngagem kaki kok. Wong kula motoran. Ya wis, bukan perjalanan roda motor jenengan. Kula mboten ngagem motor, kula ngagem mobil. Ya wis, mboten perkara perputaran roda mobil jenengan, tapi niki perkara masalah hati. Mergone menapa? Sedekat apapun tempatnya, nek atine mboten cerak kali majelis taklim, mboten saged tindak wonten mriki. Betul? Begitupun sebaliknya, sejauh apapun tempatnya, nek jenengan iku atine cerak saking majelis taklim, teng pundi mawon jenengan rantasi. Ya napa mboten? Niki perkara masalah hati Pak. Makanya nek masalah majelis taklim, masalah masjid, rasa bahas masalah perbedaan. Sampai kapanpun perbedaan itu tetap ada. Yang kita bahas niku adalah bagaimana PR jamaah ben atine terpaut karo masjid. Piye carane ben cah enom niku cerak karo lah sakniki nyuwun sewu musime mangsane Maulid wonten sing berantem hukumnya nopo. Saya nggak bahas masalah hukum. Ini bukan ranah saya. Ranahnya kita adalah bagaimana ya setiap hari niku adalah mencintai Kanjeng. Wes beres.
Setiap tahun nambah usia, nambah umur, semakin tuwir, semakin tua, disibukkan perkara itu saja. Perkara umat bukan masalah itu, Bu. Tapi perkara umat adalah bagaimana menjadikan rumah kita. Ini kan materi ini masalah rumah, gitu. Bukan tentang bangunan, tapi tentang masalah kenyamanan. Tentang apa, Bapak Ibu? Kenyamanan. Makanya malam hari ini kita bersyukur, Pak. Kita masih diberikan kesehatan. Hak dewi niku masih diberikan kesempatan. Mergane menopo? Kata wong niku sehat, tapi mboten sempat. Lan kata wong sempat, tapi mboten. Wong jenengan niki nggih insyaallah sehat sedaya nggih. Sehat. Walaupun dipaksa-paksa sehat nggih. Walaupun artinya mungkin semrawut. Sing tesih viral ting HP nopo ting TV-ne jenengan nopo? Ting lagi viral nopo? Demo. Nopo malih? Penjarahan. Nopo malih? Kata sangat nggih. Ini menandakan bahwasanya Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Artinya menapa? Berangkat dari rasa peduli. Mbok, nek jenengan niku, Bu, nek wanita niku mboten disibukkan dengan perkara ilmu, maka ibu-ibu akan disibukkan dengan perkara perasaan. Makanya fitrahe ibu niku seneng ngaos. Sing luwih kata nek pengajian niku bapak-bapak napa ibu-ibu? Nggih, leres sama mboten? Iya, mereka napa? Niki fitrahnya ibu memang seperti itu. Sing rada wangel niku bapak-bapak. Tapi nek wonten bapak-bapak sing tindak wonten majelis taklim ngoten niku walaupun cuaca hujan, walaupun jalan berdebu, tapi tetap gaspol. Lah niki bapak-bapak yang limited edition. Nggih, tepuk tangan buat bapak-bapak tindak wonten mriki. Keren. Nah, makanya malam hari ini kita bersyukur kita diberikan kesehatan, Hak Dewi diberikan kesempatan. Karena kata wong niku pengen mangkat ting pengajian, mereka nimbatan sakit nopo, loro, gerah, asam urat kambuh, kolesterol naik, asam lambung naik. Mereka nopo mikire utang. Lanjutkan tidak memberikan ngomong luar biasa. Yo isi mikir utang, yo isi mikir masalah akhirat. Ya. Nah, makanya sebenarnya dewe niku kuwate manusia niku bukan dengan bergulat. Hebatnya seseorang niku bukan dengan melawan orang lain, tapi nopo? Melawan diri niku sing abot. Nah, makanya malam hari ini Bapak Ibu saya coba pengen bagaimana mencontohkan Rasulullah atau mencontai Rasulullah dalam hal bab masalah keluarga. Nyuwun sewu nggih. Nanti kita sedikit belajar. Karena nopo? Saya agak miris dengan masalah kondisi rumah tangga sekarang. Barusan kemarin niku wonten informasi nopo berita ibu-ibu bundir dengan 2 anaknya. Pun mireng mboten? Gara-gara terlilit hutang dan terkait kemiskinan, akhirnya karena anak-anak yang mboten purun dilibahkan masalah hutang, ya sudah dua-duanya ikut ditewaskan, akhirnya meninggal dunia. Nah, ini menjadi perkara yang perlu kita perhatikan, karena membangun sebuah peradaban itu, Pak, Bu, niku berawal dari rumah masing-masing terlebih dahulu. Karena kata saat ini ternyata anak itu rusak, ya selain dari sistem, selain dari bagaimana masyarakatnya, ternyata yang paling banyak niku adalah dari rumah masing-masing. Nah, nanti ada belajar bareng-bareng masalah itu. Oke? Yang patut kita syukuri malih, Pak, sampai saat ini masih mendarah daging dalam kehidupan kita. Niku adalah nikmat iman lan nikmat niki mau nonton tandingan nih. Walaupun dibayar dengan sepeser pun, dibayar dengan 1 M. Purun mboten? Nek keimanan jenengan dibayar 1 M, sakit mboten? Mboten. Mau mboten? Purun mboten? Mboten. Walaupun dengan semahal apapun rumah jenengan, seluas apapun tanah jenengan, iman dan Islam ini senantiasa mendarah daging dalam kehidupan kita. Mereka ini menapa? Inna dinna indallahil Islam. Ternyata agama yang diridhoi oleh Gusti Allah niku namung napa? Maka bersyukur, Pak, karena di luaran sana kata akidah goyang cuma gara-gara sebungkus supermi niku berpindah akidah. Bayangkan, cuma sebungkus mie meninggalkan perkara akhirat. Nah, ini yang maksudnya harus kita perhatikan baik-baik.
sehat oke, insya Allah kesempatan oke, iman juga oke, Islam juga oke. Alhamdulillah. Kabar fisik sehat sedoyo. Alhamdulillah. Kabar dompet. Alhamdulillah. Niki pun tanggal-tanggal kritis napa tanggal 6? Saniki tanggal pinten? Oh, berarti niki sing gajiane tanggal 5 ya. Oh, mboten, kalau setiap Sabtu le gajian ya. Ibu-ibu le gajian setiap hari napa, Bu? Tiap hari. Saya itu. Masya Allah, ada uang abangku sayang, nggak ada uang abangku bo. Berarti saat ditendang karo ibune berarti jenengan iki. Okay? Masya Allah, alhamdulillah. Okay? Maka kita syukuri pada kesempatan kali ini. Nah, yang kedua kalinya, selawat bertangkaikan salam Bapak Ibu, semoga tanzah tercurahkan kepada manusia terbaik. Pak, nek jenengan ajeng berisani bagaimana seorang pemimpin terbaik, lihat beliau. Nek jenengan ajeng berisani politisi terbaik, lihat beliau. Nek jenengan ajeng berisani bagaimana menjadi seorang kesatria, lihat beliau. Menjadi seorang suami, menjadi seorang besti, menjadi seorang tetangga, lihat beliau. Yang dimana beliau cintanya kepada kita itu tidak ada tandingannya. Boten kaleng-kaleng Pak. Di akhir hayatnya beliau yang dipikirkan bukan istrinya, yang dipikirkan bukan anak-anaknya, tapi yang dipikirkan sinten umate, sinten umate jenengan. Sampai ya ummati pripun umatku, pripun umatku, bagaimana umatku. Nah pertanyaan nih, pripun kabar ya dewe? Katanya mengaku sebagai umate, apakah sudah menjadikan Rasulullah sebagai percontohan dalam kehidupan? Ini menjadi tanda tanya besar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Mugi-mugi kalau panjenengan keluarga besar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Niki, nah kalau acung palet kalian jenengan Pak Ibu, nek kalih Rasulullah jenengan kangen apa rindu? Nek kalau kalih bojone kangen apa rindu? Kangen. Serasa satu hari mboten ketemu, alhamdulillah banget ya. Nek mendino ketemu rasanya aduh kepiye ngoten niku. Nah, jenengan kali Rasulullah niku kangen apa rindu? Rindu. Bedane kangen apa rindu napa? Bedane antara kangen sama rindu napa, Bu? Nek kangen saking K, nek R nek rindu saking R. Lah niku cah TK nggih ngertos, Pak. Bedanya kangen sama rindu apa? Nek kangen niku ya sudah pernah bertemu dan ya pengen ketemu biasa saja. Tapi kalau rindu ya mungkin belum pernah ketemu dan pengen bertemu dan pengen berjumpa. Suatu ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, siapa yang kau cintai? Istrimu lah. Siapa yang kau cintai? Sahabatmu lah. Keluargamu lah. Siapa yang paling kau cintai ya Rasul? Yang paling aku cintai adalah orang yang belum melihatku, belum pernah bertemu denganku, tapi mau menjalankan sunnah-sunnahku. Coba, saking cintai Kanjeng Nabi kepada panjenengan. Bedanya Nabi Muhammad kali nabi-nabi lain, ketika kaumnya Nabi Muhammad niku bermaksiat, Nabi Muhammad mboten mengadu. Kalau zamannya Nabi Nuh, ketika didakwahi, ya nggak pada mau, akhirnya minta diturunkan banjir. Tapi Allah Subhanahu wa taala bilang, ya sudah silakan tapi kamu bikin kapal. Bagaimana ya Rob? Ya silakan kamu tanam dulu pohonnya, silakan nanti sampai bertinggi-tinggi baru nanti kamu buat pohon-pohon tersebut menjadi kapal. Banyak nabi-nabi yang minta diturunkan azab kepada kaumnya, kepada umatnya, tapi baginda Nabi tidak. Bahkan Jibril mengatakan, ya Rasul, ya Muhammad, apakah perlu aku gulingkan ini gunung Uhud? Kata Rasul, jangan, aku cinta sama dia, biarkan aku yang bagaimana menghadapi mereka semua. Rasul ya mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus di muka bumi ini, Bapak Ibu, untuk menyempurnakan akhlak. Kalau beliau diserang secara pribadi, boten marah. Karena ini masalah pribadi. Tapi ketika Islam yang dilecehkan, Islam yang diganggu, maka dia orang yang paling pertama memerah mukanya. Artinya menopo? Rasulullah juga bisa tegas terhadap masalah akidah, Pak. Ini penting bagi kita bagaimana mengenal Rasulullah. Alhamdulillah, mereka sekarang niku musimnya saat niki masuk bulan apa, Pak?
Bulan apa, Bu? Bulan September. Alhamdulillah. Bulan apa, Bu? Rabiul Awal. Nek coro Jawane napa? Mulut. Nggih. Nah, niki bentuk refleksi kita, Pak. Bagaimana di hari Senin 12 Rabiul Awal di tahun-tahun apa, Pak? Tahun gajah, lahirlah seorang nabi yang terakhir dan mulia. Di tengah-tengah bagaimana Mekah pada zaman itu dengan ketandusannya, dengan berbagai macam marak kemaksiatan. Zaman riyen niku ya ketika di tanah Mekah, Pak, punyuwun sewu sing jenenge perjudian niku kathah sanget. Dados bukan cuma di Konoha, bukan cuma sakniki. Riyen teng Mekah nggih kathah sing jenenge perjudian. Sakniki judine mboten offline, rata-rata online. Bapak-bapak diserang dengan judi, anak-anak diserang dengan pinjaman, ibu-ibu diserang dengan belanja, bocil-bocil diserang dengan game, semua serba. Makanya ekosistem sekarang niku manusia uripe neng on. Makanya walaupun anak jenengan di rumah, Pak Bu, tolong perisani HP nih. Bisa jadi dia di rumah tapi pikirannya ada di luar. Maka jangan merasa nggak apa-apa anak saya di rumah. Lihat bagaimana tontonannya. Wong sakniki bocil-bocil kelas 1 kelas loro yo dolanan TikTok. Kalau ingin ngisi teng daerah Lendah, Pak Bu, langsung diserbu kali bocil-bocil. Langsung di DM, Ustadz saya ini kelas 1 SD ini. Cah SD mpun duwe TikTok. Mboten nonton kata bulurah ngiripeni kula niku kan mrisani story kula matur, "Ah niki yang bocil-bocil WA ini iya, kok nggak punya unggah-ungguh." Lah sekarang anak Gen Alpha, Pak, wis nggak mikir niku Ustadz nopo kiai sapu rata. Mereka ini menapa? Standar mereka niku adalah standar TikTok, Pak. Lah niki nek mboten diarahkan, niki akan bahaya, Pak. Nanti standar kehidupan keluarganya pun bukan standar masalah Islam, tapi standar nopo? Standarnya adalah algoritma dari YouTube, TikTok, dan Instagram. Akhirnya menopo? Kebahagiaan sudah nggak ada di keluarga, karena kebahagiaan semua ada di setan. Sepakat? Sepakat. Oke. Alhamdulillah, nggih. Nah, maka yang pertama mau saya sampaikan kepada jenengan semua, mari kita jadikan pertemuan ini, Pak, untuk nambah iman lan nambah paham. Kudune majelis taklim niku membuat seseorang semakin muncul rasa keimanan lan muncul rasa pemahaman. Karena kata sakniki nyuwun sewu majelis taklim materi ini opo? Mbuh, sementing ustadz gayeng. Lah, terus jenengan ngaji ki yang golek opo? Ya, dados selain nambah iman, ya nambah paham. Makanya nek uang majelis taklim niki mesti nambah iman. Mergo berkumpul dengan orang-orang soleh. Tombo ati iku limo perkarane. Jajal kaping pisan maca sak maknane, kaping pindho salat wengi lakon, kaping telu wong kang soleh, kaping papat ingkang luwih, kaping limo zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijining sapa bisa ngelakoni insyaallah. Tek. Oh, gongnya sebelah sana. Itu makanya minimal hak dewe niku dari yang soleh, ia berkumpulan dengan orang-orang soleh. Karena dengan orang-orang yang merasa salah yang pengen soleh. Karena orang-orang yang gak merasa cukup yang pengen terus cukup. Artinya menapa? Jangan merasa aku nggak ngerti wae, nggak apa-apa masalah ilmu. Justru sehatin jenengan, justru selonin jenengan itu nanti yang akan dimintai pertanggung. Rien jenengan sehat, ngopo kok nggak menjadi bapak yang baik? Jenengan dulu sehat, kenapa nggak menjadi ibu yang baik? Rien, dulu saya berikan kamu kesempatan untuk bermajelis ilmu, kenapa kamu nggak bermajelis ilmu?
Nanti kita akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak dan kita nggak bisa berkata-kata, ya, karena pria nggak bisa kata-kata, tapi pria butuh bukti, butuh bukti nyata. Ini ya, itu yang kudu dipahami Rian. Nah, makanya Rasulullah pernah bersabda ngendika ngaten niki, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Man niki maknane umum, sapa mawon sepuh, bini sepuh, wong tua, cah enom, remaja-remaji yang berjalan menuju ke majelis ilmu ngoten niki, apa kata baginda Rasul? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka mangke Allah mudahkan langkah jenengan menuju ke surga. Dados nek dhewe pengajian ngoten niki Pak, minimal nek jenengan boten dong, minimal sudah dapat satu jaminan napa dimudahkan jalane menuju ke surga. Kita nek pengawasan kathah donge napa kathah mboten dong? Oh, kathah donge nek teng Tawangsari kathah donge dong. Ya etok-etoke dong ngoten niku. Artinya menapa? Yang namanya majelis taklim ngoten niki Pak Bu membentuk kolbun salim. Napa Pak? Kolbun salim, hati yang selamat. Makane nanti nek wong niku semakin bermajelis ilmu Pak, ilmu niku dijadikan cerminan diri untuk melihat keburukan pribadi. Jangan sebagai kaca spion untuk melihat keburukan orang. Lah sakniki wong bermajelis ilmu buat perang karo koncone dhewe seduluran podo-podo kapan mau bersatu. Makanya dimanapun saya bilang, walaupun kita beda pemahaman, walaupun saya jenengan jenggot saya nggak jenggot, jenengan sarung saya pakai celana, sama-sama satu Al-Qur'annya, sama-sama satu kiblatnya, sepakat saya saudara jenengan. Masalah perbedaan silakan masing-masing, beres. Ngira pembuatan fitrahnya manusia itu pasti sering terjadi namanya khilafiyah. Jangankan jenengan sama tetangga, wong jenengan sekali bojone bertahun-tahun menikah dan satu rumah masih berselisih paham. Betul? Yes. Pak, tumbas niki napa niki? Prasido tu akhir. Pak, aku gendut apa ora? Gendut. Pak, piye to bapak iki? Lah kan kepiye? Jujur salah, yo ngapusi yo saya. Jadi memang wanita itu selalu benar. Pasal 1, pasal 2, kalau wanita salah kembali ke pasal 1. Napa? Wanita selalu benar. Makanya Bapak Pak jembar-jembar ke hati nih Pak. Makanya nanti disebutkan di dalam materi saya, Bapak itu disebut dengan namanya ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Menjadi pemimpin, Pak. Nek pemimpin itu pendengar yang baik, Pak. Makanya ini aja golek pemimpin, coba lihat bisa mendengar aspirasi rakyat mboten. Nek dadi takmir bisa melihat, mendengar aspirasi jamaah mboten. Karena pemimpin terbaik niku adalah pendengar yang baik. Bapak, nek ibu matur, nek ibu ngomong cukup diru, tapi abot ya Pak. Ibu wes Bu, wes. Ibu bilang, terus piye responmu Pak? Ya wes yang sabar. Sabar tok. Yuk kon kepiye? Ngoten niku. Ya, kadang ibu-ibu niku enggak minta solusi tapi cukup minta didengarkan. Wis plong masalah solusi gimana? Wis pikir keri, sementing aku wis ngomong. Nek aku ora ngomong karo bojone arep ngomong karo mos aku ngomong karo bojone wong niku Pak. Makane salah satu kehancuran rumah tangga niku rata-rata berawal dari juga hilangnya komunikasi Pak. Nyun sewu, saya beberapa kali sempat memediasi tentang masalah rumah tangga yang sempat mau retak gara-gara pinjol. Sempat retak gara-gara live TikTok. Terus niki onten ibu live TikTok njuk kenal kalih netizen teng TikTok, njuk kenalan DM-an akhirnya selingkuh. Makanya Pak, nek duwe garwa aja nganti duwe TikTok Pak. Bahaya. Nah, ternyata permasalahannya bukan di masalah utangnya, permasalahannya bukan di masalah di TikToknya, tapi permasalahannya ternyata kurangnya jare sopo? Wah, aku sok komunikasi karo bapak, ya onone gelut wae. Tapi ini adalah komunikasi. Setiap apapun itu adalah intinya komunikasi. Akhirnya apa Pak? Nek uang niku penyakit orang bermajelis taklim, nek uang semakin soleh, nopo?
kadang-kadang kesalahan orang lain dikoreksi, kesalahan pribadi dikoleksi. Wong nek mangkat pengaosan ngoten niki kudune semakin melihat, oh aku kurangnya di sini sebagai ibu, oh aku kurangnya di sini sebagai jamaah. Ya sudah aku bawa pulang menjadi bahan introspeksi, ngobrol kare bojone. Pripun wau Buya Bayi matur nopo? Ya sudah, yuk kita sareng-sareng memperbaiki diri. Itu berkah, Pak. Daripada jenengan materi nopo niki. Oh, wong kae ki ngene, yuk serang. Ojo. Ya, jangan seperti itu. Meten saya Pak Bu, meten saya ya. Harusnya yang kita pikirkan adalah bagaimana generasi kita. Oh mikir generasi wae rampung-rampung kok mikir perbedaan dari dulu. Betul? Yes. Kita lanjut. Nah makanya barang siapa yang dia mempersembahkan hidupnya hanya untuk dunia, maka nggak lain nggak bukan dunia hanya memberikannya apa? Sejengkal tanah yang akan menguburnya. Pinten kali pinten Pak? Alhamdulillah, ampun ngukur nggih. Sampun siap. Oke, alhamdulillah, luar biasa. Nggih pun ngapling nggih. Tapi kalau kita mempersembahkan hidup kita hanya untuk Allah, maka Allah akan memberikan surga yang luasnya meliputi langit dan bumi, bahkan lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian. Maka nek uang pengajian ngoten niki jare Gus Ikdam niku dekengane pusat. Nek jenengan bangga dekengane bupati, wakil bupati, lurah, bulurah dan segala macam hak dewi niku dekengane pusat. Dan takmir Pak, SK-ne bukan dari lurah. SK-ne bukan dari camat, tapi SK-ne langsung saking Gusti Allah. At-Taubah 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha ilallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi SK-ne wong takmir niku bukan berbentuk lembaran tanda tangan, tapi berbentuk ayat. At-Taubah ayat 18. Besok dipampang gede-gede. Dados semua niki adalah takmir sakjane. Takmir niku adalah orang yang memakmurkan. Dados nek wonten takmir kok mboten memakmurkan, keluar esensi dari takmir. Wis rasa bahas takmir ndangku singgol. Lah mangke mboten diundang malih kula. Pokoknya nek bahas masalah masjid insyaallah siap ya mboten niku. Lah niku. Baik, Bapak Ibu, saya mau nanya, yang di sini pengen masuk surga hari ini sinten? Jung. Ya sudah, yes tak ganti pertanyaannya. Sing dinten menika yang hari ini pengen yang besok pengen masuk surga, Jung. Besok ini wong Jawa niku kan besok setahun 2 tahun ya. Ya wis, sapa sesuk sing pengen uripe istiqomah nganti husnul khotimah mlebete jannah. Jung. Kabeh. Oke. Saya mau nanya lagi, yang uripe pengen bahagia. Angkat tangan, Bu. Nggak usah bingung-bingung, nggak usah malu-malu. Yang hidupnya pengen bahagia siapa? Oke, berarti yang angkat tangan hidupnya belum. Kan kalau mau tanglet Bu, coba perhatian kalimat saya. Siapa yang di sini pengen bahagia? Cung, berarti uripe dereng. Nah, ya wes kalau gantos nggih. Siapa yang di sini uripe pengen luwih bahagia? Nah, niku. Kabeh pengen toh? Nah, Pak, nyuwun sewu niki untuk biar lebih hangat suasana karena hari ini kayaknya pada ngantuk. Coba pijet-pijet dulu sebelah kanannya. Ayo seperti biasa, tepuk-tepuk dulu, pijet-pijet. Ayo Pak, kayak dipijet-pijeti dulu saudarane ben luwih akrab. Nah, Masya Allah. Ayo ngomong karena koncone, hei koncoku. Baleni, hei koncoku. Hei tonggoku. Malam ini kita mau bersenang-senang. Malam ini jangan ngantuk. Nek ngantuk tak goyang banyu. Lagi, he tonggoku, he koncoku. Aku ngerti. Kowe iki duwe utang. Tapi rapopo. Ono Allah yang maha memberi ampunan. Wes gantian Bu, angkat tangan kirimu Bu.
Saya mau coba cek gelang ibu ya. Sampirkan ke pundak teman sebelah kiri lagi sambil dipijit-pijit. Ikutin kalimat saya. Hei tonggoku, hei koncoku, aku ngerti kowe nek neng omah sering tersakiti, tapi nggak apa-apa, wonten Gusti Allah yang maha mengobati. Semoga pertemuan hari ini membawa berkah, istiqomah sampai husnul khotimah. Amin. Pak, Bu, coba delok kiwa tengene. Delok sambil mesem cis gitu ya. Karo nyanyi untumu ono lombok sebelum mereka sikatan ya. Baik. Oke, semua sudah bahagia, semua sudah sehat. Baik, kita masuk ke pembahasan materi. Betul catatan buatan Bu? Bu, betul catatan buatan? Catatan utang Bapak buatan ya Pak? Buatan. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah peradaban, berbicara tentang masalah sebuah negara, sel terkecil niku adalah rumah. Napa Bapak Ibu? Rumah. Makanya disebut rumah niku adalah miniatur peradaban. Pertanyaan saya, kenapa harus rumah? Kok mboten kantor? Kok mboten masjid? Kenapa harus rumah? Bu, duwe omah kabeh to, Bu? Duwe, Pak. Duwe omah to? Iya, kenapa harus rumah? Sebelum ngomong yang lain, kenapa ngomong rumah sih? Masya Allah, tempat berteduh, ada lagi tempat berlindung, terus ada lagi tempat piring terbang, keluntang-keluntang gitu ya. Kenapa harus rumah? Ya, ternyata Bapak Ibu yang terjadi saat ini kita melihat bahwasanya kenapa harus rumah? Yes, kita berbicara tentang kaidah bahasa Arab ya. Ketika dikatakan rumah, niku adalah disebut dengan bait. Pernah dengar baiti jannati? Baiti jannati niku napa artinya, Pak? Baiti niku adalah rumahku, jannati niku adalah surgaku. Pernah dengar baitullah? Baitullah niku napa? Rumahnya Allah. Maka masjid itu ada dua kalimat, biasanya ada dua kata. Masajidallah di dalam Al-Qur'an nggih, yang kedua baitullah. Nah, baitullah niki terdiri dari dua kata, bait dan Allah. Bait niku bukan sekedar rumah, tapi tempat kembali dan Allah Rabb kita, Tuhan kita. Maka esensi dari masjid niku adalah tempat kembali kepada, maka sinten mawon sing ajeng balik teng Gusti Allah, sing ajeng hijrah luwih apik, sing pengen luwih soleh, yo balik teng masjid. Nah, begitu juga dengan rumah. Bait niku adalah tempat kembali. Pertanyaannya, sudahkah rumah kita menjadi tempat kembali ternyaman untuk keluarga kita? Sudahkah rumah niku menjadi tempat ternyaman untuk anak kita pulang dari sekolah, terus ujuk-ujuk nyari mbokne, ibuku mana? Sekarang sing digoleki untuk mbokne, sing digoleki napa? Bu, endi ha? Orang ditakoni sih bapakku endi. Zaman saya dulu ketika pulang sekolah langsung nyari ibu. Nopo? Ya karena ibu itu segalanya. Nanti setelah itu baru bapak mana. Sekarang boten. Di HP ku. Artinya nopo? Kaidah ilmu ya pengasuhan tersebut adalah seseorang yang diasuh akan dekat dengan pengasuh. Nek anak jenengan diasuh sama HP ya berarti dia dekat dengan pengasuhannya. Sinten pengasuhannya? HP. Kalau dia pengasuhannya dengan simboe, dengan simbahnya, berarti anak tersebut pasti akan dekat dengan simbahnya. Nah, kaidah ilmunya mengatakan seperti itu. Seseorang yang diasuh akan dekat dengan pengasuh. Kenapa harus rumah? Karena ternyata Bapak, banyak rumah sekarang yang boten menjadi surga untuk anak-anak kita. Banyak rumah yang nggak menjadi surga untuk pasangan kita. Justru malah menjadi sebuah neraka. Wah, ranya mana kurip ning omah iki pokoke ane ke RS King. Ditambah lagi dengan anak Masya Allah tabarakallah, lagi pulang sekolah langsung lepat dongo. Assalamualaikum. Pak duit ngopo? FF.
Pak, duit apa? Skincare. Kan kayak gitu rata-rata anak-anak sekarang gitu. Nah, makanya kita berharap rumah itu akan menjadi baiti jannati. Dan rumah, Pak, Bu, nyuwun sewu, bukan berbicara tentang bangunan. Walaupun bangunan penting, nggih. Ya, saya tahu juga jenengan akan berproses untuk memperbaiki rumahnya. Tapi esensi dari rumah, Pak, ternyata bukan berbicara tentang masalah bangunan, tapi tentang kenyamanan. Kalau pun ada Pak jalan-jalan di rumah seseorang orang kaya yang lantainya lantai 3 rumahnya Pak, ber-AC, dingin, 3 lantai. Oh, nek secara dohire kan niki makmur sentosa, adem ayem gemari palo jinawi. Itu kita melihat dari secara dohir enak banget. Begitu saya masuk di rumah yang lantainya 3, bapaknya sibuk dengan HP-nya, ibunya sibuk dengan kegiatannya, anak mbuh neng di, bapak curhat. 2 jam ngobrol Pak, rumah lantai 3 nggak menjadi nyaman bagi saya. Karena ternyata apa? Rumah yang mewah tidak menjadi tolok ukur sebuah kenyamanan. Saya sering main ke beberapa jamaah yang mohon maaf notabene rumahnya biasa-biasa saja, tapi melihat bagaimana senyuman istrinya, senyuman anak-anaknya ketika balik sekolah sawah, Pak, mulai sekolah sawah niku, wah langsung dipijeti karo anak, Pak, ajeng nopo Pak, mau pesan nopo Pak, kopi nopo ini, enak banget. Ya, maka ini ada sebuah analogi Pak, orang kaya dan orang miskin. Orang kaya bilang, aku punya duit bebas mau ngapa-ngapain, ya, ada duit, artinya lo jual gue beli, misalnya kayak gitu. Ya, semua punya kemewahan dunia dan segala macamnya. Ya, tapi dia mengeluh keluarganya, bagian anggota keluarganya tidak menjadi kenyamanan bagi dirinya. Ternyata dari kemewahan anaknya tersebut, dari kemewahan orang tuanya tersebut, anaknya menjadi anak yang bandel, anak yang nakal. Ya, nek coro dene niku nek bapake kalong, anake kampret. Bapake nyolong, anake nyopet. Nah, biasanya gitu kan. Itu. Tapi juga ada orang yang biasa-biasa aja pulang dari sawahnya bilang seperti itu, aku kesel-kesel, gak apa-apa, aku tidak punya mobil yang mewah, aku gak punya uang yang banyak, tapi aku punya anggota keluarga yang gemati karo aku. Pak, Bu, nyuwun sewu. Bapak niku ya, walaupun tidak dengan kata-kata secara romantis, tapi percayalah ketika pulang dari pekerjaan, pulang dari aktivitas luar, pasti dia membutuhkan jenengan. Nopo mawon, minta ditemani ngobrol, minta dilayani. Nah, itulah selain sakinah, muncullah disebut dengan mawaddah. Pokoknya pengen bareng-bareng terus. Itu. Lanjut ada lagi analogika tentang jenderal dengan juga seorang petani. Jenderal bilang, aku punya kekuasaan yang hebat. Aku bisa mengarahkan anggotaku banyak sekali. Aku punya pistol, aku punya ini dan segala macamnya. Tapi dia mengeluh ternyata anaknya menjadi seorang bandar narkoba. Seorang petani yang biasa tadi itu, ya, walaupun dia nggak punya jabatan, walaupun dia nggak punya apapun, tapi dia punya pegangan Allah, dia punya agama yang kuat, maka dia nyaman kehidupannya. Maka kemuliaan seseorang bukan dilihat dari bagaimana jabatannya. Kalau jabatan menjadi tolak ukur kebahagiaan, seharusnya yang bahagia di muka bumi adalah Raja Fir'aun. Kalaulah harta itu menjadi tolak ukur kebahagiaan manusia yang hakiki, maka sejatinya yang paling bahagia di muka bumi adalah Qarun. Makanya ada cerita niku harta tapi Fir'aun dan Qarun dilenyapkan di bumi sedalam-dalamnya. Itu menandakan harta dan jabatan bukan kebahagiaan yang hakiki, walaupun itu bisa menjadi sumber kebahagiaan. Dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah ngendika ngoten niki, ya, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah inginkan sebuah kebaikan dalam diri seorang hamba, yang Allah berikan adalah yufaqihu fiddin, paham sek karo agamane. Mergane nek wong duwe jabatan, nek agamane mboten kuat, klepat. Nek wong sugih tapi agamane mboten kuat, klepat.
Makanya semua harus dilandasi dengan agamanya. Nah, ada sebuah cerita Pak waktu itu. Ini seorang bapak ini yang dia berprofesi menjadi seorang pencuri Pak. Suatu ketika dia bisa membobol rumah orang kaya dan pulang bawa 2 koper duit Pak isine. 2 koper niku pun nate Pak, duit sak rong koper. Dereng. Biasanya sak koper napa sak bendel napa sak napa? Sasake ora sak bendel tapi sasake ngoten niku. 2 koper dibawa pulang ke rumahnya dan ternyata anaknya di rumah niku sedang sakit kedinginan yang tinggi namanya hipotermia. Dengan kondisi yang dingin di kota Eropa waktu zaman itu, akhirnya nggak ada lagi yang bisa dibakar, kan nggak mungkin bakar rumah. Kayu bakar yang biasanya dibakar di rumah sudah habis, Bu. Akhirnya dia punya akal. Lah, ini kan uang ini bisa dibakar. Artinya apa, Pak, Bu? Duit 2 koper ini nggak berarti dia gunakan untuk menghangatkan tubuh anaknya. Mohon maaf ya, sebejat-bejatnya seorang bapak, senakal-nakalnya seorang bapak, fitrahnya pasti ketika kembali ke rumah dia akan cinta kepada keluarganya, pasti. Kecuali nek wonge balelo ya. Pasti itu. Ketika dia melihat seorang anak, bahkan seorang bapak sering mengatakan, "Ya nak, yang penting kowe sehat, wis ben loromu, ben aku sing rasani." Pernah kayak gitu? Nah, wong male sakniki kan zamane babil ya, batuk pilek. Nek anak niku sakit ya Allah, rasane wis lorone ning aku wae, anakku wis ben mari wae. Itu pertanda apa? Ternyata rumah itu tempat kembali, memang faktanya terjadi seperti itu, Pak. Niku. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah rumah tangga, Pak, kalau berbicara tentang masalah rumah, niku nggak sama dengan kita menjadi seorang misalnya petinggi di kantor. Nek misale Pak Dewi niku menjadi seorang manajer, duwe bawahan, terus gaweane kok sakarepe dhewe, terus pelanggaran, bisa kita pecat? Bisa mboten dipecat? Bisa kita berikan SK, surat peringatan, surat keputusan, bisa? Bisa. Pertanyaan saya, kalau kita berumah tangga, jenengan sebagai kepala keluarga, kok ada anak yang bermasalah, ada istri yang bermasalah, bisa nggak dicoret dari kakak langsung? Bisa mboten? Tegel-tegelan ya. Bisa mboten? Tidak semudah itu, Pak. Karena mengurus kantor dengan mengurus rumah tangga itu berbeda caranya. Nah, makanya Rasulullah pernah bilang, khairukum li ahlikum wa anna khairukum li ahli. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda, sebaik-baik kalian yang baik terhadap keluarganya. Ada lagi yang baik, bagaimana sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajari Al-Quran. Tapi dalam konteks ini kita belajar ternyata bisa menjadi sebaik-baik manusia ketika manusia itu bisa bagaimana berbuat baik kepada keluarganya. Wa anna khairukum li ahli. Dan aku, kata Rasulullah, yang paling baik dengan keluargaku. Artinya menopo, sebelum kita baik kepada orang lain, baik dulu kepada keluarga sendiri. Sebelum lemah lembut kepada anak orang, lemah lembut kepada anak Saya mau ke ibu dulu, Bu. Siapa yang di sini nek pagi dadi bidadari, nek siang dadi mak lampir? Ustad, ono sing matur mak Ustad, saya nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam dadi mak lampir. Mood dari seorang ibu, kondisi hati seorang ibu itu mempengaruhi kondisi anak di pagi harinya. Makanya ini anak jenengan itu mau berangkat sekolah, jaga kewarasan diri nggih, Bu. Karena nanti ketika dia moodnya hancur di rumah, pasti nanti akan mempengaruhi di sekolahnya. Makanya ibu-ibu niku benar-benar menjaga kewarasan luar biasa nggih, Bu nggih. Bagaimana ngurusi masalah rumah tangga, kumbahan, terus masalah asa-asa, urung menengko karo bojone dan segala macamnya. Maka ada emak-emak, Pak, nyuwun sewu, yang matur sekolah kali kula ngoten niku, Ustaz, saya tuh pengen jadi seperti ini kita Willy. Ngertos ngerti kita Willy? Kan Nikita Willy kan sekarang jadi influencer parenting. Ya, yang ngurus anaknya itu Masya Allah lemah lembut. Saya bilang, jangan bandingkan jenengan sama Nikita Willy. Nikita Willy ramikir kumbahan. Nikita Willy ramikir utang. Leres?
niki tawili ra mikir dapur. Terus itu sudah ada asistennya. Memang dia fokusnya kepada anaknya. Tapi nek jenengan dalam kondisi wis ngurus dapur, wis ngurus rumah tangga, kok bisa jadi niki tawili jenengan lebih tinggi daripada nih kita? Karena berbagai kerepotan, Pak. Itu ibu. Nah, bapak niki saya katakan sebagai makhluk luar. Makhluk nopo? Bapak jarang di luar, jarang di rumah memang. Yes, saya sepakati itu. Kenapa? Satu, menjadi kepala keluarga, fitrahnya mencari nafkah. Ada bapak-bapak bilang ke saya, Ustadz, saya mau resign. Kenapa? Biar dekat dengan anak saya. Terus kalau resign terus mau kerja apa? Belum tahu. Yang penting dekat dengan anak. Enggak seperti itu konsepnya, Pak. Memang ayah ini tercipta menjadi orang luar. Makanya ada kalimat ayah atau bapak tidak hadir di setiap saat, tapi bapak selalu hadir di waktu yang tepat. Nek anak jenengan tampil, nek anak jenengan sedih, hadir, Pak. Makanya selalu saya katakan jatuh cinta pertama seorang anak cewek itu bapak, dan jatuh cinta pertama seorang anak cowok itu ibu. Nanti akan saya coba klasifikasikan fase-fasenya. Nah, maka sebelum kita masuk nanti tentang masalah memainkan peran, kita harus pahami dulu fitrah manusia itu diciptakan untuk apa sih? Jangan sampai adewe niku diciptakan di muka bumi ini nggak tahu tujuannya nopo. Tujuan pertama adalah menjadi seorang khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan setiap dari kalian ini adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban. Pak, sesok jenengan akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana menjadi seorang bapak dalam rumah tangga. Apakah engkau dolim sama anaknya? Dan sekarang Pak, nyuwun sewu, banyak orang yang mengatakan anak sing durhaka. Tapi fakta yang terjadi Pak, nyuwun sewu, nggak cuma anak yang durhaka, tapi fenomena yang terjadi sekarang banyak orang tua juga yang Kenapa? Satu, tidak memberikan asupan pemahaman agama terhadap anaknya. Dua, tidak mengurus dan merawat, tidak mengasuh dan mengasah anaknya. Yang ketiga, tidak memberikan perhatian lebih kepada seorang anaknya. Itu disebut dengan dolim. Akan dimintai pertanggungjawaban. Pahami fitrah, Pak. Menjadi pemimpin itu berat, Pak. Makanya ketika Rasulullah meninggal, itu sempat dihentikan, sempat ditunda pemakamannya karena saking penting yang namanya pemimpin. Maka dalam sebuah riwayat hadis mengatakan, ya akan ada 7 golongan orang-orang yang bagaimana akan dinaungi oleh Allah. Salah satunya adalah pemimpin yang adil. Itu berat Pak jadi pemimpin Pak. Jangan main-main. Yang kedua, fitrahnya adalah bagaimana menjadi Abdullah atau menjadi pengabdi Allah. Ya, Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di kalimat awal Allah katakan wa ma, dan tidaklah ya kuciptakan jin dan manusia. Kalimat selanjutnya apa? Illa Jadi Pak nek coro bahasa niku ketika Allah mengecualikan, terus Allah meniadakan, terus Allah mengecualikan, berarti tujuannya hanya satu-satu nih. Contoh, misalnya Pak Slamet, jenenge bojone sinten Pak Slamet? Bu Slamet. Oke, cakep. Nabi Nuh, istri Nabi Nuh sinten? Bu Nuh. Oke, cakep. Istri Nabi Ibrahim, Bu Ibrahim. Cakep banget ya, makanya luar biasa. Istrinya Pak Lurah? Istrinya Pak Duku? Bu Duku. Astagfirullahaladzim. Enak banget ya nggak kayak jeneng ya. Istrinya Pak Eko? Pak Eko. Iya. Nah, ketika misalnya Pak Slamet matur kali Ibu Slamet misalnya. Ibu, tidak ada wanita yang paling cantik di dunia ini kecuali Ibu. Berarti menurut Pak Slamet, Ibu Slamet niku hanya satunya wanita yang cantik di dunia ini. Sama kalimatnya dari Allah. Allah bilang, mengatakan, tidaklah kuciptakan jin dan manusia di muka bumi ini ya untuk atau selain adalah mengabdi beribadah kepadaku. Itu poinnya Pak Bu.
Jadi segala aspek kehidupan kita, jenengan jadi pemimpin, ibu-ibu menjadi seorang ibu rumah tangga, fahami fitrahnya, itu termasuk dalam ibadah. Kalau kita ibadah mengatakan Islam itu hanya sholat, infak, sedekah, zakat, umroh, haji, terlalu sempit makna kehidupan kita, Pak. Islam itu dikatakan ad-din karena menyeluruh, seluruh aspek kehidupan kita diatur kali Islam. Niku penting banget, ya. Nah, makanya Pak, setiap manusia hidup itu hanya tentang memainkan sebuah peran, dan setiap peran melahirkan yang namanya tanggung jawab. Fitrah dari seorang ibu, pertama, al-ummu warabbitul bait. Apa itu menjadi ibu rumah tangga? Itu pahami dulu fitrahnya. Ibu fitrahnya di rumah. Ustaz, bagaimana kalau misalnya saya bekerja? Yes, ketika engkau bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, satu, pastikan suamimu ridho. Jangan main-main, Bu, nek suami mau ridho. Karena ketika jenengan, ya, bapak itu mengatakan qabil tu nikah, qabil tu nikah, qabil tu nikah, wa tazwijaha bil magril makur halan, maka bergetar arsy-Nya Allah. Ini salah satu mitsakon golidon, perjanjian yang akbar. Seluruh tanggung jawab dari bapak beralih kepada seorang suami. Maka jangan macam-macam kepada tapi yang sok macam-macam bapak atau ibu? Ini ketawa jahat bapak ya. Siapa yang sok macam-macam? Ibu. Yang sering menada tinggi bapak atau ibu? Kalau mau nyari istri yang misalnya panjang tahajudnya, kata sing ajeng golek sing jenenge wedok niku sing menutup syar'i hijabnya, nggih kata. Yang mencari seorang wanita yang rajin berpuasa, nggih kata. Tapi mencari seorang istri yang bagaimana manut kepada suaminya, tapi bukan karena suami, tapi karena perintah Allah, iku sing angel. Makanya Bu, ketika jenengan niat untuk mengabdi kepada seorang pasangan, bukan karena suami, tapi karena perintah dari Bapak. Begitu juga Pak, nek jenengan menjadi seorang suami, bukan akadnya kepada istri, tapi karena ini perintah dari Allah. Karena ketika jenengan ada pengharapan kepada seorang suami, maka siap-siap, itulah disebut dengan kekecewaan. Karena berharap kepada manusia itu patah hati yang paling disengaja. Nek jenengan masak niki karena Allah, enak masakannya. Kalau bapak bekerja nyari nafkah karena Allah, pulang bawa harta yang halal, thayyib dan seterusnya. Dia tahu kalau ada harta haram masuk ke dalam tubuh anak saya jadi bengal, istri saya jadi orang manut, rumah tangga saya bisa jadi hancur. Maka perhatikan itu semuanya. Yang pertama, yang kedua, ibu dikatakan al-ummu madrasatul ula, menjadi madrasah sekolah untuk anak-anaknya. Makanya kaidah ilmu mengatakan kalau mau merusak peradaban, mau merusak Indonesia, yang pertama kau rusak adalah kaum wanitanya. Rusak dulu sekolahnya, nanti siswa-siswanya pasti akan rusak juga. Ini yang mengakibatkan wanita-wanita itu sekarang luar biasa, Pak. Karena dikatakan, wah, sebaik-baik perhiasan di muka bumi ini adalah wanita soleha. Dan wanita soleha itu punya rasa malu. Wah, saat niki Pak, nyun sewu, Masya Allah. Begitu isu-isu berduha, metu suku dalam provinsi, deloke sayap, deloke pupu. Buka Instagram, buka TikTok, kok sing berlenggak-lenggok ke wanita-wanita yang auratnya luar biasa banget terbukanya. Ini menandakan apa? Sudah rusak generasi kita saat ini. Wanita-wanita sudah nggak menjadi sekolah yang baik untuk anak-anaknya. Coba bayangkan generasi Z, generasi Alpha yang sekarang hilang rasa malunya, besok mendidik anaknya seperti apa? Habis Pak. Makanya ada pakar mengatakan Indonesia itu akan hilang di tahun 2030 Pak. Siap-siap 5 tahun meneh. Ya. Makanya nek duwe sawan nek mboten digarap hati-hati Pak. Mangke ditarik ditarik negara. Nek jenengan duwe harta, duwe motor nek mboten dienggo ditarik negara.
Itu, nggih, pahami dua fitrah itu. Nah, di selanjutnya lah bapak dikatakan wal abu mundiruha sebagai kepala sekolahnya. Tapi nyuwun sewu bapak, sekarang seorang bapak niku yang tidak menjadi kepala sekolah, tapi hanya menjadi seorang yang membuka dan menutup pintu gerbang sekolah. Nah, yang penting kowe wis sekolah, kamu sudah bayar SPP, kamu sudah saya berikan makan, berikan minum, sudah berikan pakaian, wis masalah pendidikan, masalah lain, wis kono karo mbokmu. Pak, aku pengen iki, wis kono karo mbokmu. Akhirnya, poin yang terjadi apa Bapak Ibu sekalian dari mata Allah Subhanahu wa taala? Indonesia masuk ke peringkat ketiga, Pak. Fatherless country. Father niku bapak, less niku tanpa, country itu negara. Jadi Indonesia peringkat ketiga negara tanpa bapak. Onten tiange, onten wujute, tapi mboten onten kontribusine. Makanya sekarang saya juga sudah menjadi seorang ayah, saya melihat, oh ternyata pentingnya bagaimana harus dekat dengan ayah. Dan anak 0 sampai 14 tahun kudu cerak karo ayah. Nih. Nah, ini yang kalau kemarin di parenting di Tawangsari nggih, nek jenengan derek. Nah, niki materinya. Nah, maka saya cepat saja nggih, bentar lagi jam 9. Rasulullah SAW diteruskan kepada Ali bin Abi Thalib mengatakan, didiklah anakmu dengan rumus 7 kali 3. 7 tahun pertama, 0 sampai 7 tahun, didik dengan kelembutan. Jadikan ia raja. Kenapa kok 0 sampai 7 tahun dengan kelembutan? Karena 0 sampai 7 tahun ini fitrahnya anak salah, Pak. Ada yang di sini 0 sampai 7 tahun, ujuk-ujuk langsung pup, langsung di toilet. Ada yang langsung bisa pakai baju sendiri? Tidak bisa. 0 sampai 7 tahun fitrahnya anak itu salah dan didik dengan kelembutan. Ya itu tadi saya tanya, makanya jadi bidadari apa jadi mak lampir? Ya, sebenarnya kalau anak itu diperintahkan nak makan, dia paham, tapi dia belum bisa merespon masalah hal itu. Nah, nanti yang akan dihisap marah enggaknya, responnya positif atau negatif, itu siapa? Mbok nih, bapak nih, yang sudah balik, yang sudah cukup akale. Itu. Nah, makanya 0 sampai 7 tahun ini banyak-banyak atine dijembar-jembarke. Banyak-banyak doa. Yo, nak, kadungake kowe sesuk dadi ulama gede. Oh, sekarang kan emak-emak luar biasa. Saya nyuwun sewu, Pak ya. Ada wali santri TPA bilang saking judeknya sama anaknya, bilangnya ngapunten ya, bilangnya dasar anak setan. Saya pikir, lah Bu, sekedar Bu, nek jenengan ngunekke anak jenengan anak setan, lagi anak sopo? Anaknya aku, Pak. Lah terus yang setan sopo? Oh iya yo Pak yo. Lah ternyata dari emosinya itu bisa jadi doa loh Bu, maka hati-hati ya. Maka ketika berdedek banget sama anaknya itu, naik bisa sing wah, pokoknya ya sing api-api lah kalimatnya. Nah, ini kan menjaga kewarasan diri menjadi seorang mama itu luar biasa ya beratnya. Nah, selanjutnya 7 sampai 14 tahun didik dengan prinsip jadikan ia sebagai tawanan. Tadi pertama jadi raja, yang kedua jadi tawanan. Kenapa? Karena 7 sampai 14 tahun ini fase di mana mereka udah balik. Mereka udah mimpi basah, mereka udah menstruasi. Nah, di fase ini 7-14 tahun anak didekatkan dengan yang satu gender. Nek anak cewek cerai karo ibu pahami dia tentang fikih wanita, pahami tentang fikih bersuci, pahami tentang bagaimana dia tentang berhijab yang benar seperti apa. Nanti kalau anak cowok dekatkan dengan siapa? Bapak transfer kepemimpinan, leadership, menuntaskan sebuah permasalahan itu dari bapaknya, itu cowok. Nanti 14 sampai 21 tahun ini anak sering menjadi apa? Dijadikan sebagai teman. Fase pertama jadi raja, fase kedua sebagai tawanan, ketiga sebagai sahabat atau sebagai teman. Sering-sering diajak ngobrol. Anak Gen Z, anak Gen Alpha itu sering atau senang diajak ngobrol Pak sekarang Pak. Nek jenengan nggak menjadi sahabat ngobrolnya, maka HP akan menjadi sahabatnya. Nah, di fase 14 sampai 21 tahun ini, dekatkan dia dengan yang beda gender. Kalau dia anak cowok, dekatkan dengan ibunya.
Agar kenapa? Dia bisa menghargai seorang wanita. Fix kalau dia dekat dengan ibu, dia nggak akan mencari cewek lain, Bu. Dia nggak akan mencari pacar untuk menularkan bagaimana aspirasinya terhadap seorang pasangannya. Karena dia sudah punya ibu yang dia sayangi. Begitu seorang anak cewek, dekatkan dengan seorang bapak. Agar dia tahu ternyata jatuh cinta pertamanya adalah seorang bapak. Dia nggak perlu nyari cowok lagi. Karena dia udah punya perlindungan. Coba kalau kita nanya beberapa anak-anak cewek yang gonta-ganti pacar, kita coba lihat bagaimana hubungannya dengan bapaknya. Pasti, mohon maaf, pasti nggak rekat. Coba kita tanya lagi seorang anak cowok yang bermasalah dengan anak cewek. Coba kita lihat bagaimana hubungan dengan ibunya. Itu, maka penting banget bagaimana fase-fase ini, ya. Nah, saya di sini bukan sebagai pakar parenting, bukan sebagai ahli profesor, bukan, tapi sebagai pegiat parenting. Jadi selain saya masuk ke dunia anak-anaknya, saya juga masuk ke dunia parenting. Karena kenapa? Ya, salah satu faktor terbesar dari pergaulan sekarang itu adalah faktor parenting orang tuanya. Oke, terakhir ya. Nah, maka 3 pilar pendidikan. Yang pertama berawal dari keluarga. Ciptakan keluarga atau suasana yang happy. Nah, sebelum nanti sekolah dan masyarakat, minimal keluarga dulu. Keluarga udah beres, nanti sekolah. Nah, nanti masyarakat. Nah, masyarakat itu di mana? Di masjid. Maka Bapak kudu ngerti sopo anake. Siapa teman anake jenengan? Siapa teman terdekatnya? Karena kalau mau melihat agamanya, lihat agama temannya. Itu poinnya. Jadi ternyata penting banget ketika kita menjadikan rumah ini sebagai tempat ternyaman dalam berkeluarga. Bapak Ibu, terakhir saya mau sampaikan satu video ini, boleh ya? Ini video tentang rumah atau tentang keluarga, boleh nggih? Ya, gue penutup, yo gue ilo-ilo, gue nonton film lah segede ya. Ben kon jenenge langsung mapan turu. Orang nonton sinetron meneh. Bariki bapak-bapak neng cakro napa langsung mapan, Mbak? Oh, cakro. Oke, nonton bal-balan ya, 0-0 ini, Pak. Oke, kita coba lihat, Pak. Ini, Pak, video, Pak. How easy it is for us to forget what it was like. Ya, jadi ini saya jelaskan, Gi. Jadi kita melihat ini suasana keluarganya, makan bareng. Tapi bapaknya itu orang sibuk. The times are short. Ini anaknya pulang dengan temannya. Dia makan, bapaknya pulang kerja. How easy it is for us to forget how to love. Terus anaknya bekerja. Suatu ketika ada insiden terjadi. Kecelakaan pekerjaan. Baik, sekarang. How easy it is for us to forget how to smile. Akhirnya dia lumpuh, Bu, anaknya. Dan bapaknya sadar kalau anaknya udah lumpuh. Bapaknya nyesel. It's easy to forget. Dia berusaha untuk memberikan semangat kepada anaknya. Biar anaknya bisa jalan seperti semula. Ini seorang ayah ya. Luar biasa.
not to Seperti halnya ketika dulu dia waktu kecil diajak jalan sama bapaknya. Oke, paham? Maksudnya paham, Gih? Jadi sebelum kita mengoreksi, alangkah baiknya kita bangun koneksi dulu. Kenapa kok anak kita kadang tidak menerima nasihat kita? Karena terkadang kita itu nggak bangun koneksi, nggak bangun kedekatan dulu dengan seorang anak. Betapa banyak sekarang anak itu sebenarnya sayang sama orang tuanya, cinta sama orang tuanya, tapi karena nggak ada koneksi, nggak ada kedekatan dengan seorang orang tuanya, ya dia merasa itu hanya sebagai hakiman, hanya sebagai hukuman, hanya sebagai cacian belaka. Walaupun orang tuanya juga sayang sama anaknya sebenarnya. Coba kalau kita melihat bagaimana, mohon maaf ya, kalau kita melihat bagaimana kondisi saat ini anak-anak kita di luar sana, maka kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia keluar main, ketika dia keluar sekolah, kita minta sama Allah, ya Rob, jagalah anak hamba karena sebaik-baik penjagaan itu adalah Engkau ya Rob. Di era zaman fitnah sekarang, Pak, nyuwun sewu, sepintar-pintar apapun kita jaga anak kita, ketika di luar dia berteman dengan circle yang nyuwun sewu sudah nggak baik, maka habis anak kita, Pak. Maka kenapa Rasulullah SAW itu berdakwah nggak cuma sekedar sholat, infak, sedekah, zakat saja, tapi bagaimana menjadikan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, sebagai landasan dalam kehidupan. Karena cuma Islamlah yang akan menjadi penerang dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada jenengan semua ada di sini, Gih. Berkat keringat jenengan, berkat dengan perjuangan jenengan, anak kita sekarang sudah bisa sampai segede ini, Bu, Pak. Tapi PR kita, tugas kita nggak berhenti sampai sini, Pak. Tugas kita semakin berat, karena di era saat ini, di era penjajahan pemikiran, penjajahan gadget, ini luar biasa banget, Pak, merusak generasi kita saat ini. Percaya nggak percaya, Pak, nanti di tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yang akan menguasai Indonesia adalah anak-anak Gen Z, Pak, anak-anak jenengan. Coba bayangkan, kalau warisan atau legasi atau kepemimpinan kita nggak sampaikan kepada mereka, mereka akan menjadi anak yang sia-sia di masa depannya. Coba ketika mereka, kita lihat kemarin dulu ketika kita ngajari dia berbicara, tapi sekarang dia justru menjadi anak yang bertumbuh enggan bicara dengan kita. Dulu anak itu kita coba ajari berjalan, tapi justru malah sekarang kita malah, anak itu justru enggan berjalan dengan kita. Padahal bundanya sudah mati-matian, lebih dari 9 bulan, 10 hari kurang lebih ya, mengandung, melahirkan, menyusui, sampai begitu tulus ikhlasnya dengan berdoa Robbi habli minas solihin. Tapi di era saat ini, Pak, di era yang penuh dengan tipu-tipu, Pak, nyuwun sewu, anak kita bertumbuh menjadi anak yang luar biasa, kadang sulit dikandani. Maka rumah itu, Pak, menjadi tempat kita kembali sebaik-baik tempat kita kembali. Jadikan rumah menjadi tempat kenyamanan dalam kehidupan kita, Pak. Nyuwun sewu, saya bicara ngomong seperti ini di bawah jauh dari jenengan, tapi karena bentuk perhatian saya kepada generasi, Pak. Ayo bersama-sama tolong bereskan generasi kita ini berawal dari rumah masing-masing. Walaupun sebenarnya pelaku syariat itu ada 3. Selain individu, ada masyarakat, ada negara. Nah, kalau negara belum bisa, minimal dari keluarga kita dulu deh masing-masing. Itu poinnya, G. Jadi malam hari ini ya kita belajar bersama-sama menjadikan rumah kita masing-masing ini menjadi rumah yang nyaman bagi anak-anak kita, Pak. Nyuwun sewu, Pak. Kadang itu kalau malam hari nangis melihat kondisi saat ini yang luar biasa rusaknya. Dan saya tuh takut, Pak, ketika nanti saya dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Apa yang sudah kamu lakukan untuk masyarakatmu? Apa yang sudah kamu lakukan untuk umatmu? Apa yang sudah kamu lakukan untuk jamaahmu? Apa yang sudah kamu lakukan untuk keluargamu? Jangan sampai, Pak, kita mengatakan kita ini, yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah umroh, sudah haji, tapi ternyata keluarga kita bermaksiat, Pak. Habis semua, Pak.
Itu makanya berdakwah itu atas nama cinta. Ketika yang menyampaikan rasa cinta, maka bersabarlah, dan yang mendengar dakwah dengan rasa cinta, maka terimalah. Kita berkumpul di sini bukan dalam artian kita ini bukan orang apa-apa, tapi justru kita ini adalah orang-orang yang bagaimana peduli terhadap masyarakat kita saat ini. Betul? Peduli terhadap keluarga, terhadap lingkungan, terhadap masjid, dan terhadap siapapun yang membersamai kita. Jadi pada intinya, semoga kita semua ada di sini bisa Allah berikan keberkahan ya. Amin. Allah berikan keistiqomahan untuk kita semua. Yang jelas adalah Allah berikan hidayah kepada kita semua untuk terus bagaimana meniti jalan ihdinas siratal mustaqim, Pak. Karena kita ini orang yang bengkok, orang yang lemah. Setiap 17 kali dalam sehari, ya, yang pokok, yang wajib kita minta, ya Rabb ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Kita nggak tahu, Pak, di era saat ini itu kita mudah banget belok, Pak. Maka kalau kita nggak minta sama Allah, ya Rabb ihdinas siratal mustaqim, kita nggak akan bisa. Maka kalau kita pahami tentang bacaan-bacaan sholat, itu luar biasa banget, Pak. Kita ini hamba yang lemah. Kita ini hamba yang penuh dengan kekotoran. Kalau bukan karena Allah yang nutup aib kita, Pak, bisa jadi Buya Bayu nggak ada yang mau ngundang. Bisa jadi ketika aib kita nggak ditutup sama Allah, dosa-dosa kita dijembreke sebanyak-banyaknya. Nggak ada orang yang mau dekat kita. Bahkan suami, bahkan istri, bahkan anak tercinta kita nggak akan mau dekat dengan kita. Tapi Allah masih tutup aib kita semua. Kita justru orang yang paling banyak nuntutnya tapi lupa sujudnya. Betul? Kita terlalu banyak komentarnya tapi kita bagaimana lupa bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rob, semoga dengan pertemuan kali ini Allah berkahi pertemuan kita. Semoga dengan pertemuan ini menjadi hujah, menjadi wasilah, kita nanti insya Allah akan saling bergandengan tangan menuju ke jannahnya. Bapak sehat-sehat, semangat untuk nyari nafkahnya, nyari nafkah yang halal. Bu, tetap semangat ngurus anak di rumah, karena ibu adalah menjadi tiang tonggak peradaban umat. Kalau bukan dari jenengan, dari siapa lagi? Ya, maka kesempatan kali ini ya saya sampaikan beberapa hal tadi. Itu adalah bagaimana rasa peduli saya kepada generasi saat ini yang semakin kesini semakin kesana. Itu nggih. Jadi itu poinnya pada pertemuan pada malam hari ini. Jadi jadikanlah rumah sebagai tempat ternyaman untuk anak-anak kita kembali pulang. Ya, jadi rumah bukan berbicara tentang bangunan, tapi berbicara tentang masalah kenyamanan. Alhamdulillah, barakallahu fikum, udah jam 9:09. Ini ada sesi tanya jawab atau kita cukupkan dengan doa bersama-sama? Cukup nggih? Cukup nggih Pak, Bu? Oke, baik, bismillah. Pada pertemuan sesi akhir ini, saya ingin untuk mimpin doa bersama-sama. Kita doakan negara kita doakan bangsa kita doakan masyarakat kita doakan keluarga kita, doakan para pemimpin kita. Semoga Indonesia ini, semoga negara ini, bahkan rakyat yang insya Allah berada di Indonesia ini menjadi rakyat yang sejahtera, menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dan juga kita selingi doa kita untuk teman-teman di saudara kita di Palestina, Bapak Ibu, yang sekarang yang sedang berjuang mati-matian untuk bagaimana kemerdekaan Islamnya. Karena kita nggak disekat dengan nasionalis, ya mereka tetap saudara kita, dimanapun mereka berada, tetaplah saudara seakidah. Apa itu akidahnya? Ya, akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik Bapak Ibu, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita niatkan Allah catat sebagai amal soleh, bisa mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, dan semoga ini bisa menjadi wasilah penebus dosa-dosa kita di masa lampau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yaghfiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabi Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa la quwwatiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa saudara-saudari kami, dan dosa para warga, dan dosa orang-orang telah mendahului kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu, berilah kami keselamatan, keselamatan untuk memperjuangkan agamamu ini, di dunia maupun di akhirat kelak. Karuniakanlah kami kesehatan, ilmu yang meningkat, dan rizki yang membawa berkah. Terimalah taubat kami sebelum ajal kami menjemput, ya Rabb. Limpahkanlah rahmat di saat kami dalam genggaman maut. Ampunilah kami setelah maut menjemput, dan hindarkanlah kami dari kobaran azab neraka. Ya Rabb, maafkanlah kami di saat kami menjalani hisab, semata-mata karena kasih-Mu, ya Rabb, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih. Ya Rabb, ya Tuhan kami, sembuhkanlah di antara saudara-saudara kami yang sedang rasakan sakit, dan angkatlah penyakitnya sehingga mereka tidak merasakan sakitnya lagi. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Menjadikanlah keturunan kami menjadi keluarga, menjadi keturunan yang menjadi penyejuk hati, menjadi qurrata a'yun, menjadi pejuang agamamu, ya Allah, berguna untuk bangsa dan negaranya. Ya Rabb, ya Tuhan kami, tunjukilah kami agar selalu mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan tunjukilah keberkahan pula kepada kami, kepada kedua orang tua kami, agar selalu berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Ya Rabb, ya Tuhan kami, sehatkanlah badan kami, sehatkanlah keluarga kami, sehatkanlah bapak ibu kami, ya Rabb, sehatkanlah bapak ibu kami, ya Rabb, dan sehatkanlah bapak ibu kami, ya Rabb. Ya Rabb, janganlah Engkau siksa kami dengan api neraka yang begitu panasnya, ya Rabb. Jangan bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau telah membebani orang-orang sebelum kami. Jangan bebani kami dengan beban yang kami tidak mampu memikulnya. Ya Rob, pada malam hari ini kami bersimpuh, kami berdoa kepada Engkau, ya Rob. Ya Rob, berikanlah keistiqomahan kepada seluruh jamaah yang hadir. Berikanlah keberkahan hidup kepada seluruh jamaah yang hadir. Ya Allah, mudahkanlah segala hajat-hajat kepada orang yang hadir. Ya Rob, jadikanlah anak-anak mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadikanlah keturunan mereka menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati, ya Rob. Ya Rob, berikanlah pasangan kami hidayah. Ya Rob, berikanlah kepada kami pasangan menjadi pasangan yang lemah lembut, menjadi pasangan yang pengertian kepada suaminya, kepada istrinya, dan kepada anak-anaknya. Ya Rob, ya Tuhan kami, karuniakanlah kami kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah Bapak Ibu, matur nuwun, jazakumullah khairan katsiran, berkah selalu buat kita semua. Saya mau ngasih hadiah
mau ngasih oleh-oleh tapi bukan umroh. Seperti biasa saya memberikan hadiah video pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Tepuk tangan dulu buat takmirnya, Masya Allah, keren ya. Yerlerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sevdiğimle bizlere selam sana ey kutlu yar. With ambition, faith and patience, you can fake the noble message. Brothers light through your guidance, peace be upon my beloved. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Woi, Masya Allah, luar biasa. Matur nuwun, nanti saya kirimkan videonya, bisa dibikin story ya. Sebagai penyemangat buat teman-teman yang buatan rawuh begini. Nggih Pak, nggih. Sehat-sehat selalu Pak. Tetap semangat pokoknya ning cakro. Bro. Tetap semangat untuk ngurus rumah. Ibu, matur nuwun sangat nggih. Berkah selalu buat kita semua. Saya mohon maaf ada kehilapan. Saya boleh pantun? Kalau ada sumur di ladang,